Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian mini riset sosial humaniora yang berjudul Menuju Generasi Emas Indonesia tahun 2045 dengan mengembangkan kreativitas peserta didik sekolah dasar melalui kegiatan pasar kreasi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah logika dan penalaran ilmiah dan dosen pengampunya Ibu Aam Amaningsih Jumhur. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Dwi Ibnu Rahardi, Sri Rahyuningsih, dan Syifa Kartika. Selanjutnya ada daftar isi. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metode riset, bab keempat ada hasil yang dicapai dan potensi khusus, bab 5 penutup, dan bab 6 dokumentasi. Ringkasan, Indonesia memasuki kebangkitan keduanya pada peringatan 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045, menciptakan latar belakang bagi munculnya generasi emas. Momen ini sangat penting bagi dunia pendidikan untuk memainkan peran utama dalam membentuk generasi emas Indonesia. Karena itulah pendidikan sudah semestinya menyediakan program yang mendukung, salah satunya untuk mengembangkan kreativitas. Kegiatan yang dapat menjadi pilihan yakni pasar kreasi. Pasar kreasi memberikan kesempatan kepada generasi emas untuk mengembangkan kreativitas mereka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Visi Generasi Emas 2045 adalah gambaran masa depan yang bertujuan menciptakan generasi yang unggul, bersaing di tingkat global, dan memberikan dampak positif pada negara dan dunia. Pentingnya mengembangkan kreativitas menjadi sorotan utama dalam membentuk generasi emas 2045. Kegiatan yang dapat mewadahi hal tersebut, salah satunya yang dapat dilaksanakan di sekolah adalah dengan pasar kreasi. Pasar kreasi dalam memajukan kreativitas menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 dapat memberikan peluang untuk memamerkan dan menjual karya-karya kreatif peserta didik kepada masyarakat, mengajarkan konsep dasar bisnis, dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, terutama di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, laporan ini akan melampirkan hasil-hasil yang penulis peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara terkait kegiatan di SDN Pulau Gadung 03 yang berkaitan dengan kreativitas peserta didik. Tujuan riset yang pertama, menelaah kegiatan pasar kreasi atau kegiatan serupa yang pernah dilaksanakan di SDN Pulau Gadung 03. Yang kedua, mengidentifikasi dampak kegiatan pasar kreasi atau kegiatan serupa terhadap kreativitas siswa untuk generasi emas Indonesia 2045. Bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori. Yang pertama, Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai 340 juta, dengan 180 juta di antaranya berusia 15-24 tahun, yang dikenal sebagai jendela demografi. Situasi ini memiliki dua kemungkinan dampak, yaitu bonus demografi atau kutukan demografi. Indonesia memasuki kebangkitan keduanya pada peringatan 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045, menciptakan latar belakang bagi munculnya generasi emas. Momen ini sangat penting bagi dunia pendidikan untuk memainkan peran utama dalam membentuk generasi emas Indonesia. Seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan memiliki kesempatan ideal untuk merancang pendidikan berkualitas, sistem pendidikan pada masa depan Indonesia, diharapkan mampu mengubah generasi saat ini menjadi generasi emas di tahun 2045. Pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia tersebut, harapannya adalah memiliki generasi emas yang lembaga pendidikan harus menjadikan pendidikan untuk
semua sebagai prioritas utama dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya pemerataan akses pendidikan. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang ditandai dengan orisinalitas dan relatif berbeda dengan apa yang telah ada untuk menggerakkan kemajuan manusia di bidang pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Rhodes dalam Munandar 2004 halaman 20-22 menyatakan bahwa kreativitas dapat ditinjau dari 4 dimensi dengan istilah 4 P's of creativity: person, process, price, and product, yaitu pribadi, proses, produk, dan pendorong. Kegiatan pasar kreasi. Pasar kreasi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli, konsumen, dengan penjual, produsen dalam rangka memfasilitasi pertukaran produk atau hasil kreatif yang merupakan hasil daya cipta, daya khayal, atau ciptaan buah pikiran manusia. Pasar kreasi di sekolah dasar adalah suatu kegiatan atau wadah di lingkungan sekolah dasar yang memungkinkan peserta didik memamerkan produk kreatif mereka. Pasar kreasi di SD bertujuan untuk mendorong kreativitas peserta didik, mengajarkan mereka tentang konsep bisnis dan perdagangan, serta memberikan pengalaman praktis dalam mengelola dan memasarkan produk-produk kreatif. Keterkaitan pasar kreasi dengan generasi emas Indonesia tahun 2045. Pasar kreasi memberikan kesempatan kepada generasi emas untuk mengembangkan kreativitas mereka, menciptakan karya seni, kerajinan tangan, dan proyek kreatif lainnya. Secara keseluruhan, pasar kreasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu generasi emas mengembangkan potensi mereka, memahami konsep ekonomi, dan membangun keterampilan yang berharga untuk masa depan. Penelitian yang terdahulu. Yang pertama, mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas oleh Regina Ade Darmawan. Penulis menggunakan metode tinjauan pustaka secara kualitatif dan memperoleh hasil bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, mampu berpikir secara saintifik dan filosofis, tetapi juga mampu mengembangkan spiritualnya. Pendidikan tanpa guru ibaratnya ruang tanpa cahaya. Guru memiliki kedudukan yang sangat mulia, dari merekalah tercipta generasi emas Indonesia. Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, penting bagi dunia pendidikan melakukan perubahan pola pikir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang berjudul Pembentukan Karakter Kewirausahaan dengan Kegiatan Market Day di Sekolah Dasar Soekarno-Hatta yang ditulis oleh Badawi. Penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini dideskripsikan fenomena yang terjadi dalam pembentukan karakter melalui kegiatan Market Day. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan Market Day merupakan aktivitas pembentukan nilai karakter kewirausahaan siswa. Nilai-nilai karakter kewirausahaan yang terbentuk melalui Market Day di SD Soekarno-Hatta yaitu karakter jujur, kreatif, inovatif, disiplin, kooperatif, tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Bersamaan dengan riset penulis saat ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara untuk pengumpulan data. Namun dalam riset penulis yang diambil adalah lebih kepada kegiatan pasar kreasi untuk menuju generasi emas di tahun 2045. Selanjutnya, ada penelitian dengan judul Program Studentpreneurship melalui praktik dasar kreasi siswa dalam meningkatkan karakter kreativitas siswa MI Al-Iman Merangin oleh Rifda Maliha dan kawan-kawan. Metode penelitian yang digunakan adalah action research dengan model spiral tipe Chemis and Taggart yang terdiri atas 4 tahapan penelitian yaitu diagnosing, planning, action, taking action, dan
evaluating. Peneliti melakukan pembaharuan program Studentpreneurship di MI Al-Iman M. Ranggen, yaitu praktik pasar kreasi siswa sehingga diperoleh hasil bahwa karakter kreativitas siswa di MI Al-Iman Ranggen mengalami peningkatan menjadi 86%. Dari penelitian ini yang sama dengan riset penulis adalah penggunaan kegiatan pasar kreasi untuk meningkatkan kreativitas siswa. Namun bedanya belum dikaitkan dengan generasi emas Indonesia tahun 2045. Metode risetnya sendiri kami memiliki tahapan. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan variabel bebasnya menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui kegiatan pasar kreasi dan variabel terikat untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Dalam riset ini terdapat 3 tahapan pengumpulan data yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan studi pustaka berdasarkan jurnal dan artikel penelitian terkait yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, membuat angket dan menyebarkan angket untuk mendapatkan data yang valid sebagai pendukung data dan hasil studi pustaka. Kami juga melakukan wawancara kepada salah satu guru sekolah dasar untuk mendapatkan informasi yang mendukung data penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis konsep. Setelah melakukan eksplorasi melalui studi pustaka, maka akan mengidentifikasi konsep-konsep yang muncul dalam jurnal dan artikel penelitian terkait. Selanjutnya analisis angket. Angket yang sudah disebarkan untuk mengambil data secara kualitatif, maka dari jawaban tersebut akan diolah dengan mengidentifikasi apakah sesuai dengan hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian. Selanjutnya ada analisis wawancara, akan dibuatkan transkrip wawancara secara lengkap dan akurat sehingga dapat dianalisis. Hasil yang dicapai dan potensi khusus. Selanjutnya ada hasil angket. Angket riset yang disebarkan merupakan angket yang berhubungan dengan judul riset penulis, yaitu menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan mengembangkan kreativitas peserta didik sekolah dasar melalui kegiatan pasar kreasi. Dengan beberapa ketentuan responden sebagai berikut: berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru pada tingkat SD, berdomisili di Jabodetabek, bersedia menjawab setiap instrumen pertanyaan yang disediakan. Kami melakukan angket ini yaitu terdiri dari 8 butir pertanyaan dengan 5 pertanyaan jawabannya ya atau tidak dan 3 pertanyaan esai. Dan di sini ada hasil angket untuk jawabannya atau tidak. Apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia sedang menuju generasi emas? Kebanyakan menjawab iya. Apakah Anda meyakini bahwa pengembangan kreativitas? 100% menjawab iya, dan seterusnya bisa dilihat. Kemudian di sini ada hasil angket secara esai yang sudah dirangkum jawabannya dari semua responden. Apakah di sekolah tempat Anda mengajar terdapat program pengembangan kreativitas? Ya, kebanyakan di sini adalah menjawab program P5, selain itu ada eskul dan lomba-lomba. Nah, selanjutnya sejauh mana program pengembangan kreativitas dapat mencapai tujuan menuju generasi emas, yaitu masih dalam tahap pengembangan serta perlu peran guru untuk menuju generasi emas. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai peran kegiatan pasar kreasi untuk potensi kreativitas peserta didik? Yaitu sangatlah bagus karena berperan menggali potensi peserta didik, menjadikan peserta didik kreatif dan inovatif, melatih peserta didik dalam berwirausaha, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan, guru-guru sudah mengetahui bahwa Indonesia sedang menuju generasi emas tahun 2045 nanti, dan meyakini bahwa pengembangan kreativitas menjadi salah satu kunci mencapai tujuan dari generasi emas itu sendiri. Dengan diselenggarakannya program pengembangan kreativitas di sekolah dasar, dapat memupuk rasa kreatif dalam diri peserta didik melalui kegiatan P5, dari kurikulum merdeka, kegiatan ekstrakurikuler, juga kegiatan pasar kreasi. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat bagus dan berpotensi untuk dikembangkan karena dapat membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada analisis wawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu guru di SDN Pulau Gadung 03 pada 11 Desember 2023 tentang menuju generasi emas Indonesia tahun 2045
dengan mengembangkan kreativitas peserta didik sekolah dasar melalui kegiatan pasar kreasi. Untuk biodata narasumbernya yaitu bernama Ibu Yunita Sari, profesinya guru kelas 2 SDN Pulau Gadung 03, dan jabatannya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Berikut adalah analisis wawancaranya. Yang pertama, apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia sedang menuju generasi emas di tahun 2045? Secara umum tahu, pendidikan memang terus berubah seperti tadinya kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka, yang mana berfokus kepada pendidikan karakter anak dengan programnya yaitu P5. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda meyakini bahwa pengembangan kreativitas dapat menjadi kunci dari generasi emas tahun 2045? Jawabannya yakin, karena kreativitas penunjang hidup kita. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda mengetahui kegiatan pasar kreasi? Jawaban dari beliau yaitu belum pernah mendengar. Di sekolah ini ada kegiatan yang serupa seperti Market Day dan pentas seni. Pertanyaan berikutnya, apakah ada program pengembangan kreativitas di sekolah ini? Jawabannya, tahun lalu ada pentas seni, dan ada Market Day. Anak-anak menjual makanan tradisional supaya mereka tahu makanan tradisional Indonesia. Di tahun ini ada pameran hasil karya bahan limbah. Jadi anak-anak memamerkan hasil karya dari bahan limbah dan dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Di semester 2 nanti akan ada pentas seni yang mengambil tema daerah Betawi, baik dari makanan, kerajinan, tarian, dan lain-lain sesuai tema. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana program pengembangan kreativitas tersebut untuk mencapai generasi emas tahun 2045? Jawabannya, sejauh mana? Maka ini sudah berhasil. Semester lalu melaksanakan Market Day dan pentas seni drama. Disitulah terlihat dimensi kreativitas, mandiri, dan gotong royong. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana pendapat Anda mengenai peran kegiatan tersebut meningkatkan kreativitas peserta didik? Jawabannya sangat meningkatkan. Karena kalau tidak ada kegiatan itu, mereka akan bosan di kelas. Ketika anak diberikan suatu proyek atau tantangan, mereka akan mengeluarkan kreativitas masing-masing. Maka disitulah peran program tersebut. Pertanyaan berikutnya yaitu, faktor apa saja yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pengembangan kreativitas peserta didik? Jawabannya, dukungan dari motivasi gurunya terlebih dahulu. Dukungan dari sekolah yang tidak kalah penting itu dana. Hambatan di sekolah ini bisa dalam bentuk dana, tetapi biasanya kami mengadakan kegiatan bukan dipungut tetapi dengan sukarela berdonasi dan sumbangsi silang. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kendala atau tantangan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan pasar kreasi? Jawabannya, kendala kayaknya tidak ada. Mungkin hanya saja tantangannya dibutuhkan kreativitas guru dan mengatur waktu, serta cara mengemas kegiatan tersebut supaya menarik perhatian anak. Berikut adalah kesimpulan wawancara. SDN Pulau Gadung 03 belum melaksanakan kegiatan pasar kreasi, hanya saja ada kegiatan serupa yang sudah dilaksanakan seperti coba rasa dan Market Day, yang mana di sini peserta didik akan memamerkan makanan dan berjualan hasil makanan yang membuat kreativitas peserta didik berkembang. Selain itu juga peserta didik mendapatkan dasar berwirausaha dari kegiatan tersebut. Kegiatan lain adalah pentas seni, di mana peserta didik menampilkan drama dan tarian Nusantara. Juga kegiatan pameran hasil karya bahan limbah, yang mana menurut wawancara peserta didik baru sampai ke tahap memamerkannya, belum menjual karya. Kesimpulan, dari hasil riset yang telah dilakukan diharapkan mampu menginspirasi semua pihak untuk menyadari betapa pentingnya persiapan menuju generasi emas pada tahun 2045. Salah satu langkah yang dapat diambil saat ini adalah melalui kegiatan pasar kreasi. Kreativitas menjadi kunci untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menghadapi perkembangan dan perubahan yang akan terjadi pada tahun 2045. Melalui kegiatan pasar kreasi, peserta didik dapat belajar berpikir kreatif dan menciptakan sesuatu yang memiliki nilai jual, baik dalam bentuk jasa maupun produk.
Kegiatan pasar kreasi juga memberikan pelatihan kepada peserta didik dalam menghasilkan suatu produk. Selain itu, kegiatan ini juga memungkinkan siswa untuk bertukar ide dan gagasan guna menemukan produk baru. Pasar kreasi juga melatih keterampilan kerja siswa dalam tim atau kelompok. Rekomendasi. Melihat hasil angket wawancara, maka penulis dapat merekomendasikan kegiatan pasar kreasi untuk opsi pengembangan kreativitas peserta didik dalam menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Selain itu, dengan adanya program ini juga dapat menjadi pelengkap dan inovasi baru bagi sekolah dasar untuk mengajarkan peserta didik berwirausaha. Dan ini dapat menjadi bekal untuk menjalani hidup di masa depan dengan menjadi kreatif dan inovatif. Maka dari itu, peran guru di sini sangat diperlukan. Guru yang kreatif akan menghasilkan peserta didik yang kreatif pula. Dukungan dari sekolah, orang tua, serta motivasi dari peserta didik juga menjadi faktor yang menunjang guna terlaksananya kegiatan pasar kreasi. Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan Market Day yang ada di SDN Pulau Gadung 03. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.